Begitu banyak ilusi dalam kehidupan sehingga membuat kita begitu banyak berhalusinasi. Ketika kita banyak memberi, sering memberi, kita berpikir kita adalah seorang dermawan. Ketika kita tidak meninggalkan sholat 5 waktu, kita akan rajin ke masjid, baca Quran, puasa sunnah, bersemangat beragama, dengarkan ceramah ini itu, mencari ilmu kesana kemari. Kita berpikir kita adalah ahli ibadah, ahli ilmu. Bahkan sampai berpikir kita adalah orang yang dijamin masuk surga. Ketika kita sudah birrul walidain, itu kita berbakti sedemikian rupanya pada orang tua, memaksakan diri sedemikian rupa, mengubah kita manusia biasa menjadi malaikat. Kita berpikir, wah aku ini orang baik, aku akan masuk surga, pasti masuk surga. Lalu karena kita sudah memberi nafkah pada anak kita berpikir kita adalah bapak yang baik, ibu yang baik. Oh, aku sudah didik anakku, aku sudah nyekolahkan anakku, aku adalah orang tua yang baik. Begitu banyak hal yang membuat kita berhayal bahwasanya kita itu baik. Dikasih hati ngerempelo itu ekspresi bahwasanya kedalaman keikhlasan kita masih mudah berubah. Kalau kau sakiti aku akan pergi, maka itu juga mencerminkan dari kedangkalan keikhlasan kita. Nas fitrah yang ditetapkan Allah pada kita itu lemah. Karena kita lemah, kita mudah berubah hati. Kewajiban kita, tugas kita adalah kalimatnya dalam Quran, bersihkan, luruskan. Ketika kita terjebak halusinasi, kita mengklaim diri kita sebagai orang yang baik, maka tidak akan ada membersihkan, luruskan. Namanya juga mikirnya kurang baik. Ketika itulah kesombongan kita meningkat. Ketika itulah kita bukan orang baik sebenarnya. Mari kita lihat, benarkah kita itu baik? Ketika kita sudah baik, kemudian kita kecewa, kita sakit hati, apakah kita mampu terus bertahan tetap baik? Apakah hati kita tidak berubah? Untuk sedikit saja merasa tidak kecewa, tidak mewujudkan kekecewaan, tidak mewujudkan sikap merasa dikecewakan dalam perilaku, tidak mengingkari bahwasanya kita berubah hati, bukan? Manusia itu sangat lemah sekali. Tidak ada rahmat tanpa ampunan, ada tertinggi seorang makhluk pada Tuhannya adalah merendahkan dirinya. Jika kita tidak membuka kesempatan, jika kita terus terjebak dalam halusinasi kita, dalam pikiran kita, maka tidak akan ada kesempatan, kita tidak akan pernah berpikir kemungkinan aku masih belum baik. Tidak akan ada introspeksi apalagi yang berkelanjutan. Yang ada tidak lebih daripada defensif, membela diri, membenarkan diri karena kita terpersepsi terjebak dengan pikiran, dengan khailan kita sendiri tentang kita baik. Padahal Allah Al-Qudus Maha Suci. Padahal Allah sudah mengatakan manusia itu lemah, tugas kita adalah membersihkan, meluruskan. Karena kita sudah meyakini kebaikan kita, maka tidak akan ada introspeksi. Tidak akan ada introspeksi itu wujud dari perbedaan kita makhluk dan Allah adalah Tuhan. Allah Kudus Maha Suci, kita tidak. Karena kita tidak mengakui kemanusiaan kita yang lemah, yang naif, yang sombong, yang melakukan dosa. Maka ketika itu kita tidak mengkuduskan Allah, tapi mengkuduskan diri kita sendiri, menganggap diri kita adalah orang baik. Justru orang baik itu akan mencurigai, akan terus bertanya, mempertanyakan ke dirinya sendiri, apakah aku sudah baik? Introspeksi terus menerus berkelanjutan, bukan dalam rangka menjatuhkan dirinya sendiri, bukan dalam rangka untuk menggerogoti dirinya sendiri, tapi lebih karena menyadari kepercayaan, menyadari pengetahuan kita yang melahirkan kepercayaan bahwasanya Allah Maha Suci, manusia tidak. Bahwasanya introspeksi terus menerus yang kita lakukan adalah wujud dari mengakui kekudusan Allah, dan kita tidak kudus sama sekali. Kita tidak terbebas dari dosa sama sekali. Berbuat baik sebaik apapun kita, sudah mensedekahkan sebanyak berapapun, menginfakkan sebanyak apapun, menghibahkan tanah, mewakafkan tanah sekalipun untuk masjid dan sebagainya, itu memang satu kebaikan. Tapi satu kebaikan itu tidak serta-merta menjadikan kita baik. Kita mudah
menjebak diri kita sendiri dan persepsi-persepsi dangkal kita. Tidak serta-merta karena kita tidak meletakkan anak, tidak menaruh anak kita, tidak membawa anak kita ke panti asuhan, bukan berarti kita orang tua yang baik. Kita meninggalkan anak kita untuk bekerja, kita tidak ada untuk anak kita. Setiap hari kita ketemuannya ketika pulang kerja dalam kondisi lelah. Ketika kita melihat anak kita tidak sesuai dengan pikiran kita, bukan berarti kita tidak marah-marah, bukan berarti kita terus tidak jengkel. Untuk setiap perasaan-perasaan yang negatif itu sudah cukup menunjukkan bahwasanya kita hanyalah manusia biasa. Suami kita sudah ngasih nafkah, tapi kita sering kalanya tidak bersyukur dengan kemampuan memberi nafkah ini. Masih kurang ini dicacat, kurang ini dicacat. Jadi mari kita belajar merendahkan diri kepada Allah, bahwasanya hanya Allah yang suci, kita tidak. Mari kita bebaskan diri kita dari halusinasi, dari kedangkalan berpikir. Sesuatu yang baik kita lakukan tidak serta-merta kita menjadi orang baik. Mari kita bersihkan, mari kita luruskan untuk menggapai derajat baik yang sebenarnya. Orang baik sebenarnya adalah orang yang tidak mudah berubah hati. Orang baik sebenarnya adalah orang yang teguh, yang istiqomah pada kebaikan, meskipun ketika dirinya sedang terluka, dilukai. Jika kita belum pernah berjalan di atas kebaikan yang komitmen, yang penuh komitmen, yang penuh istiqomah, maka kita akan membayangkan dijajah mau-mau saja. Dia apa-apakan, diakali, dibodohi mau-mau saja. Merendahkan diri kepada Allah tidak sama dengan menjadi manusia yang pasif, menjadi manusia yang tidak berdaya. Dua hal yang berbeda. Ketika kita introspeksi diri sendiri terus-menerus, kita membersihkan, meluruskan pikiran kita, hayalan-hayalan kita, kedangkalan pikiran kita, terus menjunjung tinggi kekudusan Allah, maka yang muncul adalah perasaan tenang, bukan perasaan tidak berdaya. Maka perasaan yang muncul adalah perasaan tidak takut apapun, bukan takut dengan segala sesuatunya. Nah, jika belum pernah berjalan di atas jalan memuliakan kekudusan Allah, hidup di atas jalan keyakinan bahwasanya Allah kudus, dengan sadar keyakinan itu hidup, kita memang akan kesulitan melihat. Karena itu penting sekali bagi kita untuk memahami siapa kita. Kita adalah makhluk. Siapa yang menciptakan kita? Allah. Apa yang Allah tetapkan atas kita, atas kehidupan ini? Pengetahuan itu akan membangun percaya, tapi belum menjadi keyakinan, belum menjadi kepercayaan. Kepercayaan yang mentah akan harus mengalami banyak hal, banyak peristiwa untuk bisa mencapai derajat keyakinan. Ketika kita tahu, kita percaya di awal, itu juga masih mentah. Makanya pengetahuan kita bahwasanya kita kalau beribadah ini, melakukan kebaikan ini, itu orang baik. Nah itu mentah. Apakah kita orang baik sungguhan? Nah itu butuh banyak sekali kejadian peristiwa yang membuktikan bahwasanya kita tidak cukup baik. Yang berarti introspeksi diri yang berkelanjutan, membaca kemungkinan, bahkan mengakui menemukan kekurangan kesalahan kita. Itu berarti memberi kesempatan pada diri kita sendiri menjadi orang baik sebenarnya. Nah, itu orang yang istiqomah, yang tidak mudah berubah hati, yang tidak lagi lemah. Kalau dulu dibaiki sedikit, kemudian kita melakukan kesalahan, hati kita sudah, orang kita baiki sudah berubah hati. Atau sebaliknya, kita baik sama orang itu sudah tidak baik sama kita sedikit aja, kok gitu sih ya. Nah, kecepatan berubah hati kita akan semakin berkurang, semakin melambat. Ketenangan kita, keikhlasan kita menerima kodrat manusia yang memang mudah berubah hati akan semakin tenang. Orang baik sebenarnya ada orang yang memperjuangkan kebaikan dalam dirinya untuk tetap baik dalam keadaan apapun, dalam keadaan lapang atau sempit, karena percaya kepada Allah. Allah Maha Baik, menyukai yang baik karena percaya Allah Al-Qudus, Maha Suci. Hanya Allah yang suci, kita tidak. Mari kita tidak serta-merta, mari kita tidak semudah itu terjebak, tidak sedangkal itu terjebak dengan pikiran-pikiran memuliakan diri sendiri, agar kita mendapat rahmat Allah. Kesombongan itu menjadi hijab, kesombongan itu menjadi jalan untuk menyakiti orang lain, sebagaimana yang
sabdakan Rasulullah. Itu benar, sombong itu menyakiti kita, menyakiti orang lain. Dimohonkan kita semua mampu membabat habis, benar-benar membabat habis, paling tidak berusaha membabat habis halusinasi kita, khayalan kita, kebohongan kita pada diri kita sendiri.